Doraemon udah 20 tahun. Ya, tapi ya itu aja. Kita ibaratnya punya uang juga yang nggak bisa dibeli cuma waktu. Wanitanya mereka belajar dari gua. Gitu. Selama gue menikah, paling waktu setiap hari ketemu sama dia cuma setahun kurang. Jadi kalau kita salah, tidak mengakui kita salah, itu yang paling salah. Tuh. Weh. Selamat pagi dan selamat datang kembali in another episode of Sweat and Chat. Ya, kali ini gue akan datengin ke rumah salah satu sahabat gue, Raffi Ahmad. Dan man, itu mobilnya nggak main-main sih. Kira, tadi gue pas kesini gitu gue tanya, rumahnya Pak Raffi yang mana ya? Yang ini, atau yang itu ya? Oh, ya itu. Maksudnya yang mana? Yang ini. Iya, itu. Tiga-tiganya. Gokil. Oke, tapi yang pastinya di sini gue akan ngobrol sama Raffi Ahmad sambil lari juga. Jadi ada 36 pertanyaan yang ditemukan oleh seorang psikolog. Dan katanya kalau misalnya kalian menanyakan 36 pertanyaan ini, well, sudah dijamin lu bakal jatuh cinta. Makanya gue anjurin kalau misalnya kalian lagi pengen lari bareng, gak tau lagi pengen ngomongin apa, coba deh ambil aja beberapa pertanyaan dari si 36 pertanyaan ini. Anyway, dan you know something? Gue dengar kalau misalnya selain ada ATM di rumahnya dia, ada vending machine juga di rumahnya Raffi Ahmad. Vending machine Pocari. Ini lumayan menarik ya. Ini konsepnya lumayan bikin gue agak deg-degan gitu. Kita kayak masuk rumah orang gitu aja gitu. Oh my God, look at that. Yo! Jujur gue masih nggak percaya kalau misalnya ada vending machine Pocari Sweat di rumahnya Raffi Ahmad. Gue coba. Oh my goodness, I cannot believe it. But anyway guys, sebelum kita lari, sebelum nanti gue akan nemenin dia beraktivitas juga, gue selalu minum Pocari Sweat. Karena apa? Ini justru mempersiapkan badan gue. Pertama, untuk mengkondisikan kalau misalnya, yes, we're going to go for sport. Kita bakal beraktivitas. Yang kedua, ini akan mempersiapkan ion tubuh di badan gue pun untuk siap untuk berkeringat. Anyway. Gokil. Bro. Gila Nadu. Yang punya rumah, yang punya vending machine. Gila. Tadi orang dalam gue bilang, ada Jackie Chan. Jackie Chan siapa ya? Gue lagi Kesel. Tapi untung masih Jackie Chan, man. Bukan Joe Taslim. Oh iya. Bro, gue juga minum ini gila. Lu sukanya yang mana? Gue sih yang mana aja. Oke. Sama-sama aja sih. Oh iya. Ada yang, jadi gue naruh ini di rumah beneran banyak yang bilang kan. Ih beneran, karena di sini biar buat kasih ke semua karyawan sama si Gigi juga suka, si Rafathar suka banget. Iya, anak gue juga suka banget sama Pocari. Gue kasih satu nih kameramen nih, buat lu nih. Mantep. Bro, katanya lagi persiapan tenis. Iya, gue main sama Desta, gue menantang dia. Tadi cuma main-main biasa. Iya. Tapi tiba-tiba dibikin sama dia tiba-tiba tenis gitu bro. Jadi tiba-tiba tenis kan dia pernah bikin sports statement itu waktu itu yang badminton kan sukses. Bikin tenis, jadi gue sekarang setiap pagi percaya nggak percaya nih gue agak-agak menggelap. Karena gue latihan dari jam 6 sampai jam 10, jam 6 sampai jam 10. Gokil. Kadang di Kuningan, kadang di Cipete. Tapi sekarang gue udah mulai gelap, makanya gue nyari lapangan tenis yang ada ininya, ada tutupannya. Tapi lu jadi kayak cowok-cowok Jepang seksi yang serius ngeten server gitu sih bro. Gila, kayak Doraemon ya. Tapi lu badan sih gila, lu olahraga lari terus ya? Lari terus gue. Tiap hari? Sama Pocari soalnya. Jadi iya kan. Jadi itu bisa kali ajak gue juga sekarang mau olahraga terus. Ayo dong. Karena olahraga gue baru merasakan, wah saat gue ini kan udah
Hampir 3 bulan lah. Jadi gue udah hampir 3 bulan latihan terus. Latihan tenis terus? Hanya tenis aja ya tiap hari? Gue tenis terus, tapi tenisnya kadang gue bisa over sih. Bisa dari jam 6 sampai jam 1 siang. Gokil. Itu kalau misalnya hari Rabu, Sabtu, sama Minggu itu gue over. Tapi kalau Senin, Selasa, Kamis, Jumat gue paling cuma 2 jam, 3 jam. Bro, sampai tiap hari gue. Dan itu ada atapnya dong? Nah, makanya Indoor. sekarang gue udah nyari-nyari yang ada atapnya, karena udah mulai gosong. Oh, jadi sebelumnya nggak ada? Jadi benar-benar kayak di outdoor aja di gitu? Di outdoor aja gitu. Gokil. Biasa kan gue, jadi produk-produk skincare agak protes gitu, gue jadi agak gitu. bisa. Cuman ya udahlah gitu. Tapi kurusan ya? Gue kurusan, tapi kurusnya nggak turun-turun banget, cuman jadi gue tiap hari tuh kayak bangun ya udah alarm jam 5:30 pasti. Gue biasa main jam 6, jam 5:30 lah. Dan itu ya, maksudnya gue udah kenal Raffi itu udah, gila bro, udah berapa tahun ya? Udah 20 tahunan kali ya ada ya. Dan abis itu Raffi tuh dari dulu sampai sekarang kayak badannya masih konsisten aja. Itu kayak... Tapi perut sih yang jadi problem. Nah, sekarang perut lu juga udah mulai hilang. Ya udah lumayan, udah agak hilang gara-gara. Tapi saat olahraga gitu jadinya badannya juga enak banget. Lu percaya nggak, meskipun gue tiap hari ya, gue bangun kan jadinya 5:30, kisar 5:30. Jam 6 gue olahraga apa sih, tiap hari capek-capek tapi ya tidurnya agak cepet, cuman jadi nggak pernah sakit. Itu, iya, imunnya soalnya jadi naik. Nggak sakit. Jadi alhamdulillahnya jadi gue nggak pernah sakit gue. Biasanya kan badannya tuh sering, aduh pinggang gue ini, tapi sekarang sama sekali gue nggak. Ya bro, yuk kita ajak Raffi Ahmad lari. Abis itu ngobrol juga. Abis itu kita gue ajak lu ke lapang tenis nanti ya? Boleh. Lu bisa main tenis nggak? Bisa lah, dikit-dikit. Nggak serius? Dikit-dikit lah. Oh ya oke. Kita bilangnya dikit-dikit dulu aja, katanya ternyata jago gitu kan. Oke, ya udah seru nih. Lari-lari di komplek? Ya, boleh. Oke, abis itu kita ke Cipete. Let's go. Gila, gue diajakin lari sama Daniel. Bro. Gue tapi lagi nyari temen lo buat lari lo bro. Oh serius? Serius. Ayo dong. Gue suka olahraga tapi yang harus ada lawannya gitu atau nggak ada tandemannya gitu. Kalau gue justru lebih suka olahraga sendirian daripada sama temennya gitu. Nah, gue kurang suka kalau sendirian malah. Gue soalnya kalau misalnya ada temen tuh kayak... Makanya gue golf nggak akan pernah bisa seumur hidup karena mungkin ya belum kali ya. Tapi gue tuh harus yang harus kompetitif gitu. Gila, ini... Asik kan tadi kan? Rumah lu enak banget bro. Asik dia Andara sini. Kayak... Masih ada hijau-hijaunya. Iya. Yoi. Enak banget. Oke. Jadi di sini gue akan nanya pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian jatuh cinta sama Raffi Ahmad. Pertanyaan pertama bro. Ini ada rumah duda nih. Si Gading. Terus pertanyaan pertama apa? Ini Gading. Ini Gading. Gading, main bola yuk. Bro. Ya. Tapi ngomongin soal Gading gitu ya. Iya. Lu apa sih yang paling lu hargain dalam sebuah persahabatan? Sebenarnya persahabatan itu kadang malah gue yang apa ya, yang dekat itu malah yang jarang ketemu. Maksudnya jauh di mata, dekat di hati lah itu. Maksudnya persahabatan itu kadang emang kita kalau misalnya kenal sama orang itu ya jarang banget sih yang baru kenal tuh bisa jadi sahabat tuh, yang memang harus butuh waktu. Waktu panjang, yang pernah mengalami masa apa ya, ya pasti prosesnya tuh harus panjang. Saat gua susah dia ada atau enggak. Right. Saat gua seneng dia bisa. Ya. Itu dia, jadi sahabat itu ya kita harus tahu apa ya. Nggak bisa sih 1-2 tahun jadi sahabat menurut gue. Rata-rata sahabat gue kayak si Irwansyah tuh. Oh itu udah 20 tahun. Ya. Baimong udah 20 tahun. Ya. Tapi ya itu aja. Jarang gua kalau. Tapi gue merasa banyak, gue tuh ngerasa apa ya. Banyak lah temen gue, tapi yang jadi sahabat itu nggak banyak. Apalagi sekarang ya, maksudnya lu udah jadi Raffi Ahmad gitu. Orang kayak kalau misalnya pengen temenan sama lu sendiri jadi agak khawatir nggak sih? Wah ini orang pasti ada maunya atau apa gitu? Enggak sih, kalau gue nggak terlalu apa ya. Gue orangnya tuh jarang negative thinking lah, maksudnya gue juga punya, diri gue tuh punya alarm sendiri. Oke. Gue punya alarm sendiri bahwa ya udah deh, kalau misalnya deket, apapun itu ya gue coba ini aja, coba positive thinking aja. Tapi gue punya alarm sendiri. Jadi biasanya kalau yang gimana-gimana suka ngejauh sendiri gitu loh. Udah bisa di rumah gue nih. Ini kapan jadi ya? Ini akhir tahun, tapi ini rumah private. Jadi kalau yang memang sendiri di sini, biasanya kan di sini, aduh, ini gue gabung sama karyawan bro, hampir 50 orang. Iya gila. Jadi yang ini jadi apa kalau misalnya nanti lu udah ini jadi rumah kreatif.
Yang ini direnov jadi buat terima tamu dan lain-lain. Itu yang di situ jadi rumah pribadi gitu. Gokil. But it's really beautiful. Thank you, bro. Yeah. Pertanyaan berikutnya. Apa sih achievement terbesar dalam hidup lo? Apakah bikin satu blok rumah ini achievement terbesar dalam hidup lo? Sekarang udah berubah sih mindset gue, bro. Ternyata emang uang itu penting. Ya. Tapi lebih penting kalau uang yang kita dapetin itu ujung-ujungnya bisa jadi legacy yang bermanfaat. Itu sekarang achievement hidup gue. Jadi mencoba untuk membuat diri gue ini menjadi satu legacy yang bisa bermanfaat. Contohnya, kalau gue udah mati nanti kan tiba-tiba Rans itu kan Raffi Ahmad, Nagita Slavina orang tahunya. Tapi gue sekarang udah mau mencoba mengganti. Jadi kalau gue sekarang pengennya jadi punya legacy yang bermanfaat. Sekarang achievement hidup gue. Tadinya kan semua orang siapa sih yang nggak pengen kaya, nggak pengen sukses. Tapi kadang kalau kita udah kaya sukses, ibaratnya ngapain lagi kalau misalnya kita nggak bikin sesuatu yang bermanfaat. Jadi gue tuh pengen Ransnya. Rans itu Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Tapi berubah jadi satu legacy. Jadi Rans itu berubah jadi bola, jadi basket. Jadi nanti ada mungkin sportstainment, mungkin animasi dan lain-lain. Intinya, kalau gue udah mati, Rans itu tetap hidup. Tapi masih dikenang sama orang dan terus bisa bawa berkah buat orang. Contoh kan memperkerjakan banyak orang. Hasilnya juga bisa buat banyak orang gitu. Gue udah mikirin gitu, bro. Makanya gue bikin animasi. Karena kalau animasi nggak mati-mati. Kayak Walt Disney punya Mickey Mouse. Dari gue kecil sampai sekarang juga dia masih hidup terus, masih bisa ngehibur terus gitu. Walt Disney udah nggak ada lagi. Iya, gitu, tapi kan tempat-tempatnya bisa banyak bikin orang kerja, bisa bikin ini gitu. Tapi sejauh ini nih, sampai detik ini, berarti achievement terbesar lu itu apa? Kalau misalnya, lu udah ada tim bola, lu udah ada rumah satu blok gitu. Abis itu lu udah kayak Run sendiri juga bakal bikin theme park dan lain-lain gitu. What is the biggest achievement menurut lo sampai hari ini? Ya, apa ya? Gue tuh sebenarnya orangnya bukan yang ambisius banget sih. Kalau ditanya yang biggestnya, ya gue pelan-pelan gue jalanin aja. Sekarang achievement terbesar gue punya banyak waktu buat keluarga. Wow, yo. Jadi itu penting bro. Jadi karena kita ibaratnya punya uang juga yang nggak bisa dibeli cuma waktu. Betul. Kan tiba-tiba kan kayak anak gue, si Rafathar udah 7 tahun, terus si Bayi udah ada lagi. Jadi gue Rafathar sampai sekarang umur 7 tahun aja mungkin 5 tahun, 6 tahun gue kehilangan banyak waktu. Dia tiba-tiba udah gede aja gitu. Ya. Apalagi yang bini gue juga sama. Ya. Jadi gue punya target sekarang ya around 40, umur gue 40, gue harus bisa lebih santai tapi bijaksana untuk waktu dan lain-lain gitu. Itu sih kayaknya waktu dan kesehatan ya. Itu paling penting. Semenjak gue olahraga gini, gue bener-bener bersyukur banget sih. Aduh gila, ternyata sehat itu emang jauh dari segalanya, bro. Ya. Dan maksudnya imun dan lain-lain. Gue baru kelar maraton kemarin di Chicago dan gue ngerasa kayak, wah gila nih. Ya, lu berapa kilo, bro? 42 kilo kemarin itu. Enggak, tapi maksud gue gini, poinnya adalah kayak gue pas lagi di tengah-tengah lari, gue bersyukur banget umur segini gue masih bisa nyelesain maraton, sama gue masih bisa nikmatin lari gitu. Gila. Dan gue juga bisa masih punya 2 kaki untuk lari, gue masih punya nafas yang masih panjang, gue masih sehat dan ya itu nggak bisa dibeli dan menurut gue itu achievement sih. Berarti di umur segini ya. Gue nambah deh achievement gue selain waktu sehat. Itu penting juga. Kita bersyukur banget sih sama sekarang kita nyari duit, anjrit kalau misalnya kita amit-amit kenapa-napa masa buat berobat kan nggak lucu. Iya. Iya, itu dia tuh. Oke, yuk kalau gitu kita lari lagi. Ayo, lari lagi. Gila, jadi nggak enak kita jalan dulu. Asik juga lari sama Daniel. Pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya lu bisa ngajak siapapun di dunia ini untuk makan malam bareng sama lu pengen ngajak siapa untuk makan malam? Gue pengen ajak Elon Musk, Jack Ma, sama
Mark Zuckerberg. Nah, itu tuh gue pengen ngobrol sama mereka. Gimana sih caranya lu bisa bikin sesuatu yang gede banget tapi bener-bener pengen gue cecer. Meskipun gue nggak bisa bahasa Inggris, gue buat translator. Gue pengen ngobrol sama mereka. Karena buat gue apa ya? Ya hebat lah. Gue udah nggak mau makan sama cewek, gue nggak usah makan malam sama cewek di Jakarta banyak. Gue pengen bisa makan sama Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jack Ma. Gue pengen nanya-nanya aja sama mereka. Sama kalau boleh sih sama Cristiano Ronaldo sama Messi. Gue pengen nanya sama Cristiano Ronaldo, gimana sih rasanya punya followers nomor 1 di dunia? Dengan segitunya gila kan lo? Iya sih. Gila itu. Tapi gila ya. Kalau misalnya Raffi Ahmad beberapa tahun yang lalu, kalau misalnya gue tanya gitu, mau makan malam sama siapa? Isinya mungkin cewek semua. Yeah. Men, ini 5 nama cowok semua. Bukan berarti gue gay ya, tapi gue pengen belajar sama mereka. Karena laki-laki tuh memang ya ujung-ujungnya ya kan ada harta tahta wanita. Itu bisa menghancurkan dan bisa membuat orang juga sebagai laki-laki dikatakan sukses dunianya gitu loh. Right. Kalau harta tahtanya gue belajar dari mereka, wanitanya mereka belajar dari gue. Gitu. Salah. Iya, bisa. Gila, kapan lagi nih lari di jalan sama Raffi? Tapi gue seneng nonton Daniel tetangga kamu. Serius lah? Iya, serius. Karena banyak orang yang akhirnya banyak bercerita tuh yang nggak di YouTube lain. Itu sebenarnya kalau lu kumpulin bro, itu jadi IP lu tuh. Iya, thank you. Tapi sampai sekarang nih, obrolan kita tuh masih sering di-upload sama orang di TikTok, man. Iya. Bagus lah. Dan lu di situ meskipun religius tapi universal. Iya. Religius yang universal. Ya. Spiritual. Iya. Ini lu mau ngapain lagi, bro? Lu kan udah nggak jadi host Indonesian Idol. Lu sekarang ngapain lagi, bro? Kok jadi lu yang interview gue? Enggak, tapi bro, misalnya nih ya bro ya, ini pertanyaan berikutnya nih. Misalnya lu cuman punya, ada orang yang ngasih tahu lo, Ya. tahun depan lu akan meninggal. Misalnya kayak gitu, amin. Ya. Ada nggak sih yang lu akan rubah dalam gaya hidup lo? Kalau gue udah tahu gue mau mati tahun depan, setahun ini gue lakuin hal yang apa ya, yang deket sama keluarga gue aja. Ya. Karena yang paling sedikit gue korbanin dalam hidup gue adalah keluarga, waktu sama keluarga. Jadi kayak gue sama Nagita gitu, selama gue menikah 8 tahun, 9 tahun kurang lebih lah ya. Paling waktu setiap hari ketemu sama dia cuman setahun kurang. Serius. Jadi gue bener-bener weekday sama weekend itu jarang banget gue 24 jam ketemu sama dia. Kecuali keluar negeri ya. Jadi kalau gue mau mati, gue kumpulin semua anak-anak gue, bini gue, ibu gue, udah jangan jauh-jauh. Karena cuman itu doang waktu yang banyak yang hilang. Ya. Hubungan lu sendiri sama ibu lu seperti apa? Kalau ibu gue siapa ya? Ibu gue tuh ibu-ibu funky lah. Sama ibunya lagi tuh juga ibu-ibu funky. Maksudnya dia tahu yang namanya hidup itu nggak pernah ada yang sempurna. Ya. Selalu ibu gue bilang, either nyokap gue tuh bilang gitu, mama juga nggak sempurna. Jadi salah atau benar itu pasti proses hidup lu, dia bilang gitu. Ya. Jadi kalau lu salah, tapi lu harus mengakui lu salah. Jadi kalau kita salah, tidak mengakui kita salah, itu yang paling salah. Karena salah itu setiap manusia pasti tinggal nunggu waktunya, dia pasti akan pernah melakukan kesalahan. Betul. Tapi hal yang paling terpenting saat kita salah, kita harus mau mengakui kita salah. Itu paling penting bro. Iya sih. Harus anas sama diri kita. Jadi yang lu bilang bener banget. Mas gue, banyak orang ketika melakukan kesalahan, kita akan tahu karakternya dari bagaimana cara. Nanti nih. Oh ya. Ini apel. Bagaimana cara dia ngerespon. Iya bener. Paling bener kita harus mengakui kita salah. Dan itu cara ngerespon yang paling bener. Kalau menurut Raffi, that's good. Lu sama sekarang ini nyokap lu ketika ngeliat lu sesukses ini gitu, segala kayak gitu,
dari Raffi yang dulu gitu, maksud gue kayak how is she? Nyokap gue tuh takut kalau gue tambah sukses lupa. Itu yang dia takutin. Maksudnya lupa tuh, ya gue kan punya adik, ada nyokap gue juga yang udah tua. Dia nggak pengen, gue juga punya keluarga, nggak pengen manusiawi lah. Kadang kalau kita kan suka, orang kaya kan suka jadi lupa diri. Ini belok kiri. Oke. Gila udah. Gue kenalin nih, kawan baru. Wow. Jadi setiap hari gue olahraga di sini. Wow. Numpang gue. Wah, wow. Gue kenalin nih. Nih Pak Gito, Pak Revi. Wah ini teman-teman yang tiap hari, ini coach gua. Halo Pak Gito. Ini Revi. Ini Gito yang punya itu Bace, teman sparring gua. Oke, halo Pak. Jadi tiap hari gua di sini. Sorry gua telat tadi, lari dulu. Iya, sorry. Gua ini gara-gara gua Jadi gua lari dulu biar sehat, Bos. Jadi di sini nih gua tiap hari latihan. Oke. Kali ini sparringnya sama gue ya? Dia katanya mau nyobain, dia mau nyobain. Coach, dia mau nyobain pukul-pukul. Boleh ya? Sehebat apa sih? Cie. Enggak, gue juga nggak bisa. Wis. Cie, raketnya udah dateng. Oh, raket gua. Coach, pukul-pukulan dulu biar dia tahu. Ayolah, Cek. Peluk gue ya. Sikat. Nih. Tuh. Wih. Tuh. Wih. 15. Oke, tapi bisa balik. 15-0. Ah? 15-0 ya? Iyo, Nih. Hai. Tuh. Tuh. Wih. Tuh. Oh. Oke, 5. Sini. Wih. Tuh. Wih. Tuh. Wih. Wah, gile. Masuk ya? Gile boleh. 30 sama. Wih. Enaknya di-for terus nih sama Raffi. Ketiga. Nih. Out ya? Wih. Masuk lah. Game over. Oke. Bisa dia ya. Udah, gue udah kelar. Gue udah capek banget. Bisa dia. Luar biasa, lu udah siap nih sama Desta? Kagak lah. Udah siap nih. Ini yang jago dia nih. Ini yang paling jago di sini nih. Tinggal ngomong aja. Oh bro, thank you banget bro. Sama-sama bro. Udah kelar. Lebih capek lari atau tenis? Gue lebih ngos-ngosan itu belum tenis. seberapa itu. Aduh. Belum. Gue lebih ngos-ngosan tenis sih, asli. Aduh. Oh iya. Sambil minum dong. Sambil minum kita. Tapi ini kayaknya nggak lari, nggak tenis, tetap minumnya harus Pocari ya. Karena kandungan Pocari itu mempunyai zat-zat yang emang mirip banget dengan cairan tubuh lo. Makanya ini paling cepat banget untuk mengganti cairan tubuh yang udah hilang barusan. Wah gila, seger banget. Ini juga rahasia gue buat gue latihan terus persiapan melawan Desta, gue minum Pocari Sweat. Wah ini lumayan loh, ini kapan lagi kita bisa ngeliat rahasia, latihan rahasianya Raffi ngelawan Desta nanti. Bro, tapi taruhannya apa bro sama Desta bro? Kayak harga diri ya? Harga diri. Harga diri sih.
Kalau siapa yang menang itu Ya emang gua sama Desa senang tenis, kita pengen mensosialisasikan tenis terus di Indonesia terutama. Ya gue sih di sini bener-bener ini kan hajatnya si Vindes kan. Ya gue support aja gitu. Gue juga nggak jago-jago banget tapi ya support aja, siapa tahu bisa berkontribusi lah buat olahraga lah. Tapi gokil sih. Kayak lu berarti ini nanti tayangnya di Vindes nih. Bukan di gue. Dan ini yang lo harus perhatiin nih. Lu latihan udah 3 bulan terakhir, tiap hari panas-panasan sampai kulit hitam kayak gini. Ya. Tapi tayangnya di Vindes dan lu kayak cuman untuk nge-support aja gitu. Iya. Sama hari ini tuh gue ada namanya Media Clash, tapi tayangnya di Koi Entertainment. Tapi gue tanding main basket. Sebenarnya gini, gue kalau misalnya support temen, kita tuh harus jangan setengah-setengah. Jadi ya kita juga harus kasih yang terbaik juga sama teman gitu. Gokil sih. Kita harus support lah gitu. Karena suatu hari juga pasti kita juga butuh disupport juga someday. Makanya Pak saat kita support teman itu, kita jangan setengah-setengah. Seenggaknya gue gini, latihan gue tiap hari tuh penampilannya maksudnya bukan masalah menang kalahnya lah. Kalau gue sama Desa supaya pukulannya bisa balik dan kasih penonton juga kasih footwork yang bagus, kasih serve yang bagus, kasih backhand, forehand, volley, smash yang bagus lah, yang proper gitu. Jadi enak dilihat juga karena kalau badminton sekali 2 kali main cepat. Kalau tenis itu memang butuh waktu, butuh waktu gitu. Tapi jadi penonton pun juga pas nonton seru juga gitu. Enggak, tapi itu ya, maksudnya gue sendiri juga gue benar-benar thank you banget loh bro. Gue fascinated banget kayak tadi Raffi bangun jam 5.30 pagi, lari bareng sama kita. Gila, gue bilang, Nil jam 5.30, anjir jam 5 dia udah datang, lebih gokil lagi Daniel. Gue bilang, hah udah nyampe. Sama, komit. Gila. Tapi, dan abis itu kita lari ke sini juga gitu. Bro, thank you banget. Thank you juga Daniel, sukses. Thank you banget ya. Thank you, dan mudah-mudahan tadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat kalian lebih mengenal Raffi lagi, sehingga kalian jadi jauh lebih cinta sama Raffi Ahmad. Thank you. Alright. Thank you brother. Thank you. Cheers. Thank you.